Jika pernah ada kemungkinan musim kedua dari sirkus digital, para penggemar benar-benar membunuhnya. Dan ya, saya tahu secara resmi tidak ada yang bilang musim 2 diumumkan pada tanggal sekian. Tapi percayalah, musim 2 itu terasa sangat nyata dan ada beberapa bukti yang menguatkannya. Tapi hari ini kita akan membahas bagaimana fandom menghancurkan kemungkinan musim 2 ini dan kelanjutan dari sirkus digital. Ayo. Saat pertama kali tayang, semua orang menganggap acara ini sebagai animasi untuk seluruh keluarga, dengan karakter yang berlebihan, penuh warna, dan dunia yang sangat mirip dengan apa yang akan kamu temukan di acara 3 dimensi Disney Junior manapun. Tapi semakin banyak episode sirkus digital yang tayang, semakin kamu sadar bahwa acara ini tidak dibuat untuk sembarang orang. Semakin lama, suasananya semakin gelap, lebih dewasa, dan dengan pesan-pesan yang tidak akan dipahami oleh anak kecil. Dan itu memang sudah menjadi niat sejak awal. Ceritanya, episode-episodenya, bahkan endingnya sudah direncanakan sebelum sirkus digital ditayangkan. Jadi, bagaimana kamu bisa membuat lebih banyak episode jika ide utamamu sudah tidak terlalu nyambung dengan penonton? Selain itu, kita tidak sedang membicarakan petualangan acak di mana kamu bisa bersenang-senang melihat hal-hal lucu yang dilakukan para karakter. Itu bukanlah inti dari sirkus digital. Di setiap episode, kita selalu menemukan rahasia gelap atau misteri dari para karakter. Tapi sekarang aku sudah tidak terlalu yakin itu mungkin terjadi. Mari kita kembali ke Januari 2023. Gooseworks, sang kreator, memposting hal berikut. Aku baru saja bangun, tapi ya ampun, akhirnya aku bisa bicara tentang sirkus digital yang luar biasa ini. Dan 3 tahun kemudian, dia memposting hal berikut. Aku tidak akan menyentuh waralaba ini lagi sama sekali. Wah, tapi begitulah. Sang pencipta perlahan-lahan mulai kehilangan minat pada sirkus digital. Dan itu bukan karena dia bosan dengannya. Tapi seperti yang sudah banyak orang tahu, itu karena respons dari para penggemar sendiri terhadap apapun yang tidak mereka sukai dari sirkus digital. Dan meskipun dia kadang-kadang mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang serinya, tampaknya dia sebenarnya sangat peduli. Sampai-sampai dia menghapus akun Reddit-nya sendiri agar tidak lagi melihat komentar tentang serinya. Jadi, meskipun sirkus digital punya potensi untuk lanjut dengan lebih banyak episode, kalau sang kreator sudah tidak nyaman atau sudah tidak punya kesabaran lagi, lalu bagaimana bisa ada episode-episode baru? Dan masalahnya bukan karena para penggemar mengeluh tentang desain karakter atau punya ide menarik untuk acaranya. Masalahnya adalah fandom langsung menyerang sang kreator, seolah-olah mencari seseorang untuk disalahkan. Mereka tidak mengeluh kepada perusahaan atau sekelompok penulis. Mereka hanya mengeluh kepada sang kreator. Dan di situ mereka tidak hanya membicarakan soal sirkusnya saja, tapi juga membicarakan Gooseworks. Dia hanya memberikan pendapat jujurnya tentang hal-hal seputar sirkus digital. Dan para penggemar langsung menyerangnya hanya karena dia memberikan pendapat sebagai manusia biasa. Bayangkan saja, diserang secara pribadi setiap hari selama beberapa musim. Itu sungguh, saya rasa tidak semua orang bisa menahannya dalam waktu yang lama. Dan semua ini terjadi sampai akhirnya dia mengatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk tidak lagi menggarap waralaba itu setelah selesai. Gambar yang kita lihat di awal tadi itu punya banyak cerita di baliknya. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah kebocoran itu. Kebocoran awal episode 9 dari sirkus digital oleh studio dubbing berhasil. Para penggemar mulai bertanya kepada Gooseworks apa pendapatnya tentang situasi itu. Apakah dia akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Dan jawabannya sederhana. Siapa yang peduli? 2 kata. Dan itu sudah cukup untuk memicu masalah baru. Tiba-tiba muncul orang-orang yang mengatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan acaranya sendiri, bahwa dia tidak menghormati para penggemar, bahwa dia tidak berterima kasih kepada komunitas yang telah membuatnya terkenal. Beberapa orang bahkan membatalkan tiket mereka untuk menonton acara-acaranya. Tapi ada sesuatu yang banyak orang lupakan, Gooseworks. Dia bukan yang membocorkan episode itu. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu, tapi tetap saja dia yang akhirnya menerima sebagian besar serangan. Pada titik itu, sudah terasa seolah-olah masalahnya bukanlah di soal sirkus digital. Masalahnya adalah Gooseworks dan fandomnya.
Serangannya begitu ekstrim. Bahkan di Blue Sky, sebuah platform yang jauh lebih kecil dan dianggap banyak orang kurang beracun dibandingkan Twitter, dalam hitungan jam, dia kembali menghadapi masalah yang persis sama dengan yang sedang coba dia tinggalkan. Dan saat itulah muncul sebuah postingan yang menarik perhatian banyak orang. Sejujurnya, aku sudah tidak bisa lagi mencurahkan hatiku untuk ini. Ini sudah menjadi jauh lebih besar daripada diriku sendiri. Dan sebenarnya kalimat itu menurutku jauh lebih penting daripada kebocoran itu sendiri. Karena sebuah kebocoran tentu saja bisa dilupakan. Sebuah pertengkaran di internet juga bisa. Tapi ketika pencipta sebuah serial mulai berbicara seperti itu tentang karyanya sendiri, itu sudah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan setelah membaca semua itu, rasanya sulit membayangkan Gooseworks dengan antusias merencanakan musim kedua. Karena memang sirkus digital yang menakjubkan ini masih terlihat seperti jenis serial yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Serial ini punya karakter yang mendalam, misteri yang belum terpecahkan, dan semesta yang nyaris tak terbatas. Dan setelah episode 9, banyak dari pertanyaan itu masih belum terjawab. Masih ada bahan untuk satu musim lagi. Sebenarnya Gooseworks masih punya kesempatan untuk membuat lebih banyak, tapi aku juga nggak yakin semua kesalahan ada di fandom. Dan aku tahu itu mungkin akan membuat beberapa orang kesal. Karena memang serangan itu benar-benar ada. Memang ada orang-orang yang bersikap bodoh. Dan sebagian besar komunitas akhirnya mengubah setiap diskusi menjadi perang. Tapi Gooseworks tetap punya pilihan. Menjauh, menutup media sosial, mengabaikan komentar, atau sekedar berhenti membaca apa yang dikatakan orang-orang. Bagaimanapun juga, tidak ada yang menentukan jalan ceritanya untuknya. Tidak ada yang menulis episode 9 atau mengambil keputusan penting dalam serial ini. Semua itu tetap berada di bawah kendalinya. Itulah sebabnya saya pikir alasan sebenarnya mengapa tidak akan ada musim kedua atau spin-off atau kelanjutan apapun ada di suatu titik tengah. Fandom membantu menciptakan masalahnya, tapi Gooseworks juga tidak banyak berusaha untuk menjauh dari fandom itu. Dan setelah bertahun-tahun kelelahan itu, kita sampai tepat di titik di mana kita berada sekarang. Dan setelah episode 9, masih ada beberapa cerita yang belum selesai, misteri, dan cukup banyak ide untuk terus mengembangkan semesta ini selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya begitu banyak orang masih membicarakan musim kedua. Bukan karena ceritanya berhenti di tengah jalan, tapi karena dunia ini masih terasa punya banyak cerita yang bisa diceritakan. Dan sejujurnya, saya tidak berpikir sirkus digital ini kehabisan cerita, atau Gooseworks kehabisan ide. Yang tampaknya habis justru kesabarannya. Dan itulah yang membuat seluruh situasi ini jadi sangat mengerikan. Karena jika suatu hari nanti kita melihat musim kedua, spin-off lain, atau bahkan kelanjutan, itu akan dibuat oleh orang lain. Bukan karena sirkus digital itu harus terus ada. Mungkin Gooseworks akan menjual haknya ke Netflix. Atau kepada seseorang yang dia tahu bisa melanjutkan ceritanya tanpa terasa dipaksakan. Atau bisa meladaptasinya agar tidak kehilangan esensinya. Itu tidak akan menjadi Gooseworks lagi. Jadi katakan padaku, apakah fandom benar-benar menghancurkan masa depan sirkus digital? Atau Gooseworks hanya lelah dengan semua hal yang datang bersama kesuksesan?